Halo semuanya, perkenalkan saya Madira Cassandra Dewi, dokter muda dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUD Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi atau pemberian materi dengan topik Critical Care Medicine, yaitu manajemen di ruang Intensive Care Unit atau ICU. Baik, pada kesempatan ini saya akan membagi presentasi saya menjadi dua bagian pokok pembahasan, yaitu yang pertama adalah manajemen ICU dan yang kedua adalah terapi oksigenasi atau O2. Baik, yang pertama adalah manajemen ICU, di mana manajemen ICU ini sendiri merupakan ruang perawatan pasien kritis atau dengan penyakit-penyakit yang berat. ICU ini adalah atau Intensive Care Unit merupakan ruangan yang digunakan untuk melakukan perawatan pada pasien-pasien dengan penyakit yang berat yang potensial reversible dan melakukan perawatan pada pasien-pasien yang memerlukan perawatan serta observasi yang ketat dan juga melakukan perawatan dengan pasien-pasien yang mengalami kerusakan organ. Biasanya kerusakan organ yang paling sering yang dirawat di Intensive Care Unit ini adalah kerusakan sistem organ paru. Perawatan pasien di Intensive Care Unit ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan juga mencegah kematian pada pasien-pasien yang dalam kondisi kritis atau tidak stabil. Tujuan dari adanya pelayanan Intensive Care Unit ini sendiri adalah yang pertama adalah untuk mencegah kematian ataupun kecacatan, kemudian mencegah terjadinya penyakit. Selanjutnya adalah mempercepat proses penyembuhan, kemudian menerima rujukan dari level yang lebih rendah dan melakukan rujukan ke level yang lebih tinggi. Dan selanjutnya adalah melakukan optimalisasi fungsi organ bagi pasien-pasien yang kurang stabil ataupun pada pasien-pasien yang kritis. Baik, jenis Intensive Care Unit ini sendiri berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu tipe khusus dan juga tipe umum. Pada ICU khusus ini sendiri untuk merawat pasien-pasien kritis dan akut dari satu penyakit. Misalnya ada Intensive Coronary Care Unit atau ICCU yang dimana bertujuan untuk merawat pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular. Kemudian ICU Respiratory Unit adalah untuk merawat pasien-pasien dengan gangguan pernapasan atau respiratory, dan selanjutnya adalah Renal Unit yaitu untuk merawat pasien-pasien dengan gangguan atau gagal ginjal. Kemudian pada tipe umum biasanya terbagi menjadi ICU untuk dewasa, ICU untuk anak-anak, dan juga ICU untuk neonatus. Di mana ICU pada anak-anak disebut juga dengan PACU atau Pediatric Care Unit, dan juga NICU untuk neonatus yaitu Neonatus Intensive Care Unit. Berikut merupakan syarat ruang ICU yang ideal, di mana idealnya letak dari ruang ICU ini sendiri berada di sentral suatu rumah sakit, di mana ICU ini harus dekat dengan ruang recovery atau recovery room dan juga ruang bedah atau instalasi bedah sentral. Kemudian ruangan harus nyaman, idealnya suhu ruangan di ICU adalah 22-25 derajat Celcius, ruangan tertutup dan tidak terkontaminasi. Ruangan juga sebaiknya steril, di mana ruangan dibersihkan dengan antiseptik sehingga ruangan menjadi aseptik. Ruangan ICU juga hendaknya dibatasi dengan kaca agar mudah untuk melakukan monitoring pasien oleh pemeriksa. Selanjutnya ada fasilitas yang diperlukan di ruang ICU, hendaknya dilengkapi dengan alat-alat khusus yang berhubungan dengan penyelamatan pasien, serta bed atau tempat tidur dari pasien ini sendiri juga harus khusus, di mana harus berisi roda dan dapat digerakkan dengan berbagai posisi. Berikut merupakan tingkatan ICU di mana terdapat
ICU primer, sekunder, dan tersier yang terbagi menjadi 3, di mana pada pelayanan primer ini sendiri, pelayanan sekunder dan tersier yang beda yaitu pada primer, di mana pemasangan hanya cukup untuk melakukan pemasangan kateter vena sentral. Namun pada pelayanan sekunder, seorang petugas medis harus dapat melakukan pemasangan kateter vena sentral dan juga arteri. Kemudian pada pelayanan tersier melakukan pemasangan kateter vena sentral, arteri, dan juga swan gun serta ICP monitor. Selanjutnya yang berbeda adalah di sini seorang petugas medis pada tingkatan ICU primer harus dapat melakukan pemantauan EKG, pulse oximetri, dan juga tekanan darah non-invasif. Sementara pada pelayanan ICU sekunder yaitu harus dapat melakukan pemeriksaan tekanan darah secara non-invasif dan juga invasif. Sementara itu untuk pelayanan tersier harus dapat melakukan tekanan darah non-invasif, invasif, melakukan pemeriksaan swan gas, ICP, serta melakukan echo monitor. Berikut merupakan indikasi pasien yang dapat dirawat di ruang ICU atau indikasi masuk ICU, di mana terbagi menjadi 3 prioritas. Pada prioritas 1 atau prioritas pertama adalah pasien-pasien dengan gangguan akut pada organ vital yang memerlukan terapi intensif dan agresif. Contohnya adalah pasien-pasien dengan gagal nafas akut, gangguan atau gagal sirkulasi, gangguan saraf, gangguan atau gagal ginjal. Kemudian pasien prioritas 2 adalah pasien-pasien yang memerlukan pemantauan atau observasi yang intensif secara eksklusif pada keadaan yang dapat menimbulkan ancaman gangguan pada sistem organ vital. Contohnya itu adalah pasien-pasien yang harus diobservasi pasca trepanasi, post open heart, post laparotomi dengan komplikasi, pasca henti jantung, dan pasca pembedahan dengan gangguan jantung. Kemudian pasien prioritas 3 adalah pasien-pasien dengan keadaan yang kritis atau pasien-pasien yang tidak stabil yang mempunyai harapan kecil untuk sembuh, atau pasien-pasien dengan prognosis yang buruk. Pada pasien ini dilakukan penanganan intensif, namun tidak dilakukan tindakan invasif intubasi serta resusitasi jantung paru. Yang harus diingat dan harus ditekankan adalah pasien prioritas 1 harus tetap didahulukan untuk masuk dan dirawat di intensive care unit daripada pasien prioritas 2 dan juga prioritas 3. Berikut merupakan indikasi untuk pasien dapat keluar dari ruang rawat intensive care unit, yaitu yang pertama adalah pasien dengan penyakit yang stabil atau keadaannya membaik, kemudian pasien yang dinyatakan mengalami gagal terapi, di mana dilihat bahwa pada terapi dan perawatan intensif di ICU ini tidak memberikan hasil yang baik pada pasien. Kemudian pada pasien-pasien dengan mati batang otak, pada pasien-pasien yang tidak memerlukan ventilator, pada pasien-pasien yang mengalami stadium akhir seperti ARDS stadium akhir atau acute respiratory distress syndrome. Kemudian pada pasien-pasien yang pulang paksa atau pasien maupun keluarga menolak untuk melakukan perawatan lebih lanjut di intensive care unit. Berikut merupakan kemampuan minimal seorang petugas medis yang harus dapat dilakukan di intensive care unit. Yang pertama adalah dapat melakukan CPR atau resusitasi jantung paru, dapat melakukan pengelolaan RW dengan melakukan intubasi trakeal dan penggunaan ventilator, dapat memantau atau membaca EKG, respiratory rate, heart rate, dan juga mampu melakukan pengecekan terhadap saturasi oksigen pasien atau SpO2, dapat melakukan atau pemasangan alat pacu jantung dalam keadaan emergensi,
kemudian dapat memberikan nutrisi enteral dan parenteral, dapat melakukan pemeriksaan lab menyeluruh dan cepat, serta dapat melakukan pelaksanaan terapi titrasi. Sebaiknya rumah sakit juga memberikan tunjangan alat-alat vital pada pasien yang portable sehingga dapat mudah dipindahkan saat melakukan transportasi. Berikut merupakan alat-alat yang harus ada di ruangan intensive care unit, yaitu yang pertama adalah ventilator, suction, pompa infus dan siring, peralatan-peralatan untuk melakukan drainase toraks, peralatan berupa pulse oximetry dan juga alat pengukur suhu, monitor, defibrilator dan alat pacu jantung, serta bed khusus untuk pasien. Baik, bagian yang kedua adalah terapi oksigenasi pada critical care medicine atau pada pasien di ICU. Berikut merupakan alat-alat oksigen dasar yang sering kita temui, yaitu dari tabung oksigen, nasal kanul, mask sederhana atau sungkup sederhana, venturi, dan juga mask berkantong atau sungkup berkantong. Indikasi terapi oksigen dapat dilakukan pada pasien-pasien dengan gangguan pernafasan, yaitu pasien-pasien dengan respiratory rate lebih dari 30 kali per menit. Kemudian pada pasien-pasien dengan hipoperfusi atau pasien shock, di mana tekanan darah sistoliknya kurang dari 90 mmHg, serta pada pasien-pasien hipoksemia yang dapat diketahui dari saturasi oksigen pasien kurang dari 90%. Harus diingat dan ditekankan bahwa jangan sekali-sekali melakukan penundaan terhadap terapi oksigen pada pasien-pasien kritis karena akan dapat menyebabkan perburukan yang signifikan pada pasien dan dapat menyebabkan kematian dari sel-sel saraf. Berikut merupakan pedoman pemberian terapi oksigen pada pasien, yaitu yang pertama, seorang pemeriksa harus menentukan status oksigen pasien dengan melakukan pemeriksaan klinis, pemantauan saturasi oksigen, dan juga pemeriksaan atau analisis gas darah. Selanjutnya, melakukan pemilihan sistem yang akan digunakan, apakah dengan sistem aliran tinggi atau rendah. Dan selanjutnya menentukan konsentrasi oksigen yang akan dikehendaki, di mana konsentrasi tinggi adalah lebih dari 60%, konsentrasi sedang yaitu oksigenasi 35 dengan konsentrasi 35-60%, serta konsentrasi rendah atau ringan yaitu kurang dari 35%. Untuk mengetahui apakah terapi oksigen ini berhasil atau tidak, perlu dilakukan pemantauan keberhasilan terapi oksigen dengan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi dan sistem kardiovaskular. Perlu juga dilakukan pemeriksaan analisis gas darah secara periodik, yaitu dengan selang waktu minimal setiap 30 menit. Dan juga apabila dianggap perlu, maka dapat diubah cara pemberian terapi oksigen ini. Terapi oksigen antara dewasa dan anak-anak berbeda, di mana pada dewasa dapat dimulai dengan memberikan oksigenasi sebanyak 5 liter per menit melalui nasal kanul. Kemudian pada pasien-pasien yang kritis dapat dimulai dengan laju aliran oksigenasi 10-15 liter per menit dan menggunakan sungkup muka dengan kantong reservoir. Sementara itu pada anak-anak atau bayi dapat dimulai dengan nasal kanul 1-2 liter per menit. Kemudian pada yang infant atau pada bayi berikan oksigenasi 0,5 liter per menit. Dan pada pasien-pasien anak yang kritis dapat diberikan kateter nasofaring dengan oksigenasi 1-2 liter per menit atau dengan sungkup muka dengan kantong reservoir 10-15 liter per menit. Pemberian terapi oksigenasi ini sangat aman pada bayi yang baru lahir dan juga pada neonatus yang hipoksi. Terapi oksigen lanjutan yang dapat diberikan yaitu dengan high flow nasal kanul
dengan non-invasif ventilator dan juga invasif ventilator. Selanjutnya adalah high flow nasal kanul, di mana dapat diberikan oksigen dengan flow sampai 40 sampai 60 liter per menit. Disertai high flow nasal kanul ini juga disertai dengan pengaturan kelembapan. Untuk mengurangi aerosol, maka flow oksigen dapat dimulai dengan 30 liter dengan memaksimalkan FiO2, di mana kateter pasien harus terfiksasi dengan bagus dan pasien menutup mulutnya. High flow nasal kanul ini juga dapat memberikan PIP. Monitoring respon perbaikan dari high flow nasal kanul dapat dilakukan 1-2 jam dengan indeks ROX, di mana jika hasilnya di atas 4,88 maka dinyatakan high flow nasal kanul ini sukses, dan jika di bawah 3,85 maka high flow nasal kanul dapat dinyatakan gagal dan harus mempertimbangkan untuk dilakukannya intubasi. Selanjutnya adalah non-invasif ventilator, yaitu ventilator yang diberikan kepada pasien tanpa menggunakan tube endotrakeal. Manfaat dari non-invasif ventilation atau ventilator ini sendiri yaitu lebih sedikit memberikan komplikasi pada pasien daripada yang invasif. Kemudian masa rawat di ICU akan lebih singkat dan dapat terjadi peningkatan kualitas hidup pasien karena dapat memberikan oksigenasi yang adekuat. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan peluang bertahan hidup yang lebih baik, serta dapat manfaatnya adalah penurunan risiko infeksi dari invasif ventilasi. Selanjutnya adalah invasif ventilasi, di mana terbagi menjadi dua, yaitu dapat dilakukan dengan cara endotracheal tube maupun tracheostomi, di mana pada endotracheal tube ini dilakukan dengan cara memasukkan tube ke jalan nafas pasien, yaitu ke trakea melalui mulut ataupun hidung. Sementara itu pada tracheostomi dapat dilakukan dengan memasukkan tube ke jalan nafas pasien dengan membuat lubang pada trakea pasien. Biasanya tracheostomi ini dilakukan pada pasien-pasien yang tidak dapat dilakukan tindakan dengan endotracheal tube. Biasanya kondisi ini terjadi pada pasien dengan pembengkakan atau massa pada leher, atau pada pasien-pasien yang terdapat obstruksi total di atas kortis, di bawah kortis. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.